mengajak kamu untuk menyelami dunia HAM atau lebih khususnya hak pejalan kaki. Nah, hak pejalan kaki, pasti kalian tahu kalau hak pejalan kaki ini adalah termasuk hak asasi manusia, dan terutama hak ini tuh dilindungi oleh pemerintah. Tapi kenapa walaupun dilindungi oleh pemerintah, ternyata masih banyak sarana yang dikhususkan untuk pejalan kaki justru malah diabaikan atau malah bisa sampai rusak gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya telah menginterview 6 dari teman saya. Ayo kita lihat. Tergantung sih tempat-tempatnya di mana. Kadang ada yang nyaman, ada yang enggak sih. Ada jalanan di Bandung itu ada yang bagus, ada yang enggak. Kadang sih ada jalan-jalan yang nyaman gitu. Tapi ada juga yang dia tuh terlalu sempit atau kayak gitu. Jadi susah kalau jalan. Kadang juga kan banyak motor-motor yang suka nyelip-nyelip ke trotoar gitu atau enggak PKL kayak gitu, karena keamanan dari pejalan kaki itu sendiri juga dikesampingkan. Kalau misalkan kayak kalau kita jalan kaki terus macet kan, nah si motornya tuh ke pinggir-pinggir trotoar gitu, jadinya tuh kita juga mau naik mobil sama aja macet. Terus kalau misalkan jalan kaki juga tetap digangguin sama motor yang ke pinggir-pinggir. Jadi gimana ya, tetap aja gitu kita tuh serba salah. Mungkin banyak orang yang lebih pengen pakai kendaraan daripada jalan kaki. Jadi pemerintahnya sendiri mungkin malah nggak memfasilitasi si trotoar. Balik lagi ke kesadaran masyarakat yang benar-benar minim. Maksudnya berarti di mana kayak gusan suatu golongan yang mengesampingkan golongan yang lainnya. Yang saya maksud itu di mana yang melanggar atau memasuki daerah trotoar itu maksudnya tidak sesuai ya. Maksudnya kayak pengendara motor masuk ke sana atau PKL yang menjejakkan apa sih itunya jualannya gitu. Main banget. Mau aja sih. Misalnya ada kayak bis gitu, bis yang tepat waktu dan murah dan juga nggak macet, ya pokoknya kayak gitulah, dan nyaman, nggak bikin desek-desekan, mungkin bisa juga. Tapi tergantung sih situasinya. Kalau misalnya emang dekat, ya kenapa enggak jalan kaki aja gitu. Bandung tuh kayak cerita-cerita orang tua dulu ya. Bandung tuh kayaknya kalau saya itu nggak terlalu padat kayak sekarang. Terus udaranya masih bersih, masih enak. Terus pengennya juga kayak emang dilakuin transportasi umum, tapi yang nyaman buat kitanya juga. Kalau angkot juga kan kadang-kadang orang malas soalnya ngetem di mana-mana sembarangan. Terus kadang-kadang juga kurang nyaman kan, suka ada yang mau jualan. Aku pengennya tuh ada, pasti kalau saya disediain juga transportasi yang nyaman, emang bener nyaman, bener enak, tempat pembelian yang khusus, ya orang-orang juga pasti akan kayak sekarang Jakarta juga kan banyak yang penggunanya kayak gitu. Pasti banyak. Makanya semoga menurut saya kita itu adanya pembatasan kendaraan. Nah, dari pembatasan kendaraan itu kita juga bisa maksudnya memperbaiki gitu. Trotoarnya dibenerin, jadi kayak ada kekhususan sendiri gitu untuk pejalan kaki. Jadi kan orang-orang, wah kok orang-orang yang jalan kaki dikasih kayak gini, kok saya enggak, terus saya jalan kaki juga sih, ya gitu juga sih, kan rame kan. Terus jadi trotoar tuh kadang kan suka kecil ya, saya inginnya agak besar gitu. Jadi maksudnya tuh dari segi artistik juga keadaannya lebih indah. Bisa kita simpulkan dari wawancara-wawancara yang udah tadi aku lakukan,
kalau ternyata jalanan di Bandung tuh nggak secara umum nyaman. Terus kenapa? Soalnya memang ya banyak faktor sih ya, terutama yang saya sering dengar itu adalah pengendara kendaraan bermotor. Mereka kadang-kadang suka egois, makanya bahkan trotoar aja sampai diembat gitu. Nah, terus kok bisa? Nah kan mereka tuh biasanya pengen banget, mereka tuh buru-buru. Kalau buru-buru apapun halal lah gitu. Bahkan kalau sampai harus melanggar hak jalan kaki kecil gitu. Nah, bahkan dari kita lihat dari survei itu hampir 90% dari teman-teman yang saya interview itu pengen banget ada alternatif lain selain jalan kaki melihat kondisi jalanan Bandungnya kayak begitu. Walaupun melihat jalanan Bandung yang kayak begitu, saya masih punya harapan sih ya. Saya pengen itu jalanan di Bandung itu dibenahi, terus trotoar di Bandung diperlebar lah kalau bisa. Jadi mengundang para pejalan kaki untuk ikut jalan, mengundang pengendara motor malah untuk ikut jalan bareng sama pejalan kaki. Pengendara motor, mereka nggak akan bisa ngendarain motor-motor mereka kalau bukan karena pejalan kaki. Soalnya kalau misalnya pejalan kaki itu lebih memilih untuk mengendarai kendaraan bermotor, ya kalau gitu kan pasti pengendara motor bakal bertambah. Kalau pengendara motor bertambah, ya pasti penggunaan minyak bumi itu kan pasti bertambah. Nah, melihat kejadian sekarang, kalau kayak begitu pasti minyak di bumi itu cepat habis. Nah, kalau minyak di bumi cepat habis, ntar mereka mau pakai apa sebagai bahan bakar kendaraan motor mereka kan. Nah, melihat dampak pejalan kaki terutama kepada para pengendara motor, kenapa nggak kalian coba hargai dikit mereka itu? Mereka orang hebat tau. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini.